Media transmisi. Media transmisi merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan informasi antara pengirim dan penerima. Media transmisi menggunakan gelombang elektromagnetik atau listrik atau cahaya sebagai jalur lalu lintas data. Jenis-jenis media transmisi. Ada dua jenis transmisi adalah media transmisi kabel, guided atau bisa disebut juga guided transmission media. Media transmisi nirkabel atau unguided transmisi media. Itu media transmisi kabel. Media transmisi kabel atau biasa disebut guided atau terpandu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, diantaranya kabel koaksial, fiber optik, dan kabel twisted pair. Contoh media transmisi kabel adalah kabel koaksial, kabel seret optik, kabel twisted pair. Kabel koaksial memiliki dua konduktor yang terdapat pada bagian tengah dan bagian luar. Bagian tengah ini disebut koper, di mana koper ini merupakan pusat inti diselimuti isolator. Sedangkan untuk bagian luar umumnya akan melingkar di luar isolator. Kabel koaksial pun dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kabel koaksial RG58 dan kabel koaksial RG8. Seringkali kabel ini untuk keperluan media transmisi jaringan komputer, terutama digunakan pada jaringan dipasang menggunakan topologi kuning. Kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik merupakan contoh media transmisi berupa kabel berbahan plastik atau kaca. Fungsinya sendiri adalah sebagai media transmisi dari gelombang cahaya. Maka, sistem kerja kabel fiber optik ini yaitu dengan memanfaatkan pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya tersebut akan melibatkan jenis cahaya LED atau laser. Kabel ini juga banyak digunakan untuk pemasangan saluran komunikasi. Ada dua jenis kabel serat optik sesuai dengan mode transmisinya. Pertama, serat optik mode tunggal atau single mode. Dan yang kedua, mode multi atau multi mode. Kabel ini pun memiliki berbagai tipe seperti simplex, hybrid, dan composite, zip cord, dan sejenisnya. C. Kabel twisted pair disebut kabel pasangan berpilin karena dua konduktor di dalamnya memiliki bentuk pilinan, di mana masing-masing konduktor telah dilapisi dengan isolator. Media transmisi kabel ini banyak dipakai dalam pembuatan sistem jaringan pada beragam tempat. Sebagai contoh, misalnya saja gedung, perkantoran, dan sejenisnya. Pemilihan kabel tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi atau mengurangi potensi adanya gangguan luar, misalnya saja yang sering terjadi seperti radiasi elektromagnetik. Hal tersebut bisa terjadi umumnya akibat masuknya sinyal dari saluran lain atau crosstalk. Pair dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kabel UTP, FTP, dan STP. Yang kedua ada media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel atau biasa disebut unguided atau tidak terpindai mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh media transmisi nirkabel adalah gelombang radio, gelombang mikro, infrared. Gelombang radio merupakan jenis gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang 0,3 sampai 600 m. Sedangkan frekuensinya sendiri biasanya berada di antara 0, MHz sampai 1000 GHz. Contoh pemanfaatan gelombang radio sebagai media transmisi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ditemui. Salah satunya seperti pada penggunaan walkie-talkie. Selain itu, Bluetooth dan Wi-Fi juga termasuk dalam contoh pemanfaatan gelombang radio yang paling sering dijumpai. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave ini standarnya akan memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada gelombang radio, di mana standar yang paling umum yaitu antara 1 nm sampai 1 m. Sementara itu, besaran frekuensinya sendiri berkisar antara 3 GHz hingga 300 GHz. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam industri transportasi dan militer sebagai sistem radar. Namun, masih diperlukan menara untuk memperkuat pengiriman dan penerimaan sinyal. Karena apabila terhalang benda tertentu, maka receiver tidak bisa menerima sinyal. Gelombang mikro dimanfaatkan dalam industri transportasi dan militer sebagai sistem radar. Namun, masih diperlukan menara untuk memperkuat pengiriman dan penerimaan sinyal. Karena apabila terhalang benda tertentu, maka receiver tidak bisa menerima sinyal. C. Infrared. Infrared memiliki panjang gelombang antara 8x10 sampai 7 meter hingga 10 sampai 3. Tentukan saja standar gelombangnya jauh lebih pendek dari microwave. Sedangkan rentang frekuensinya sendiri
mempelajari yakni antara 300 GHz hingga 30.000 GHz. Sangat mudah menemui penggunaan gelombang infrared dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah